warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Setiawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Aceh Selatan dari SD Negeri Senegu Pusaka. Nah, pada hari ini saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Yulita Halim, dan juga Ibu Risma Lidayani selaku guru kelas 6 yang telah diobservasi. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Risma. Baik, gimana kabarnya hari ini Bu Ibu? Alhamdulillah sangat baik. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan sedikit pertanyaan kepada Ibu Risma ya, terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang telah kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu Risma terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah kita laksanakan? Setelah saya kemarin diobservasi sama Ibu, di situ saya merasa mungkin sedikit agak tegang ya. Tapi mungkin karena itu belum terbiasa. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Oke, jadi alhamdulillah ya Bu sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kelas? Iya baik Bu. Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan, siswa itu memahami konsep perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Sedangkan keterampilan yaitu siswa terampil dalam menyelesaikan setiap soal-soal pecahan tersebut. Baik Bu, berarti area pengembangannya itu pengetahuan dan keterampilan. Itu pengetahuan siswa mampu memahami konsep perkalian pecahan biasa dan campuran. Kemudian keterampilannya siswa terampil. Iya. Jadi area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi menurut Bu Risma sudah berhasil atau belum? Setelah saya periksa, saya melihat ada peningkatan Bu, dan saya merasa itu sudah berhasil. Baik. Ada nggak Bu hambatan atau kendala pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas? Kekurangan ataupun misalnya hambatan sering terjadi tentunya ya. Mungkin juga dialami oleh guru-guru lain. Mungkin masih ada siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Bisa jadi siswa tersebut kurang aktif dan sebagainya. Jadi kendalanya siswa kurang aktif itu mungkin ya Bu ya. Kadang-kadang juga dia mengandalkan temannya gitu ya. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi sama siswa? Mungkin gimana ya? Mungkin kurangnya kesadaran dalam dirinya untuk belajar Bu. Mungkin dari rumah mungkin juga tidak ada bantuan dari orang tua sehingga tidak di dalam dirinya tidak tertanam bahwa pendidikan itu penting. Jadi dia kurang termotivasi untuk belajar. Jadi di kelas pun mungkin dia agak vakum. Ketika kita suruh pun mungkin dia sebentar aja mau memperhatikan kita. Selebihnya dia tidak peduli lagi. Kan cuma beberapa siswa aja yang seperti itu. Jadi itu mungkin sedikit kendalanya ya Bu ya. Iya, Adakah rencana atau apa rencana Ibu ke depan untuk memperbaiki kendala ini supaya anak-anaknya lebih termotivasi gitu misalnya? Mungkin saya nanti akan lebih mengembangkan diri lagi dari segi materinya, dari segi metode pembelajarannya Ibu. Gitu. Sehingga nanti pembelajaran di kelas akan lebih menyenangkan lagi. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melakukan perbaikan ini? Pada pertemuan selanjutnya nanti Ibu, saya akan menggerakkan diri terus. Jadi secepatnya gitu lah ya Bu ya. Secepatnya mungkin dengan metode yang lebih bervariasi, media yang lebih baik gitu ya Bu ya. Jadi saya tunggu nanti cerita selanjutnya ya dari perbaikan yang akan
akan Ibu lakukan di kelas agar proses pembelajarannya lebih menarik. Nah, jadi dari percakapan pasca observasi kita pada hari ini, apa kesimpulan yang Ibu Risma bisa ambil dari kegiatan hari ini? Jadi kesimpulannya, dalam proses pembelajaran saat pembagian kelompok itu saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat siswa. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih aman. Jadi nanti saya akan sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya juga akan melakukan pertanyaan kepada anak-anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas itu harus seperti apa. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu kesimpulannya ya Bu ya. Ibu akan menyesuaikan gaya belajar siswa supaya lebih mudah. Ya. Nah, baik. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Yuli untuk memberikan umpan balik dan juga tanggapan atas kegiatan percakapan observasi dari supervisi akademik yang telah kami lakukan. Ya, alhamdulillah ya, untuk pasca ini sudah berjalan. Ibu Risma ya, itu kira-kira kemarin kapan diadakan pra observasinya? Hari Selasa ya. Hari Selasa. Kemudian observasinya kapan? Pagi, Jam pertama. Nanti pra observasi dulu baru observasi ya. Dan sekarang kita melakukan pasca. Jadi Ibu Risma, Ibu Fitri ini kan calon pemimpin pembelajaran ya. Jadi di sini saya sebagai pengajar praktik ingin melihat sampai di mana kemampuan Ibu Fitri untuk dalam coaching ya, dalam mempraktikkan coaching. Kemudian di sini juga saya juga ingin menilai Ibu Fitri melakukan coaching dalam konteks rangkaian supervisi akademik kepada rekan sejawat seperti itu ya. Jadi sampai di sini dia juga sudah mempraktikkan daripada Tirta ya, Bu Fitri ya, sudah selesai semuanya dan pertanyaannya juga sudah mencakup semua dengan Tirta tersebut. Jadi Bu Risma tadi sudah juga setelah pasca observasi juga sudah memberikan kesimpulan ya, dan di sini juga terjadi percakapan dua arah ya di antara Ibu sebagai rekan sejawat dengan Ibu Fitri. Baiklah Ibu, terima kasih untuk pasca observasinya hari ini. Juga sudah mendapatkan kesimpulan. Terima kasih sekali. Sama-sama, Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas umpan balik beserta tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai, mulai dari pra observasi, observasi, dan juga pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuli dan Ibu Risma. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.